Penurunan angka kemiskinan menjadi satu kesatuan dari program yang digagas pemerintah. Program-program tersebut diarahkan pada beberapa hal pokok seperti peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, lapangan kerja, permodalan, serta kepemilikan aset melalui program-program bantuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 372,5 triliun rupiah APBN dialokasikan untuk program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, maka penerima program tersebut harus bersumber dari data terpadu yang dikelola oleh Kementerian Sosial melalui Pusdatin Kesos. Hingga Januari 2020, data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS mencakup 97.388.064 jiwa penduduk Indonesia. Hasil olahan data yang terkumpul dan disahkan Menteri Sosial ke dalam DTKS digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan untuk program pemberdayaan dan bantuan sosial. Hal ini diantaranya dilakukan melalui Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020 tentang penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat. 40% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia untuk masuk di DTKS diawali dengan prelis awal yang diunduh dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG. Prelis awal ini kemudian dibawa ke musyawarah desa atau musyawarah kelurahan yang kemudian menghasilkan prelis akhir. Untuk selanjutnya, petugas pengumpul data melakukan kunjungan rumah tangga untuk memverifikasi data sesuai prelis akhir tersebut. Ada dua cara untuk melakukan update data, yaitu dengan cara reguler, menggunakan kertas dan pensil, dan juga dengan aplikasi Sixdroid. Perbedaan paling menonjol antara kedua cara tersebut adalah dalam hal cetak prelis dan proses input data. Dalam aplikasi Sixdroid, data prelis tidak langsung dicetak dalam kertas, melainkan diinput pada gawai Android petugas. Petugas pendata dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kota melakukan kegiatan verifikasi data dengan cara kunjungan langsung ke rumah tangga yang akan didata. Assalamualaikum, Pak. Halo. Saya Ali dari Dinas Sosial mau melakukan verifikasi data. Oh iya. Ini benar namanya Pak Ahmadi ya? Iya, benar. Saya mau melakukan verifikasi, Pak. Rumah ini milik sendiri atau milik orang lain, Pak? Milik sendiri. Jumlah kamarnya berapa, Pak? Jumlah kamar Kamarnya enggak punya. Enggak punya. Kami merasakan betul manfaatnya penggunaan Sixdroid ini. Datanya valid karena yang diunggah di dalam aplikasi ini lengkap, mulai dari pelaksanaan musyawarah desa maupun musyawarah kelurahan, kemudian kondisi rumahnya juga diunggah, letak koordinat rumah tangga itu juga diunggah. Yang berikutnya efektif, efisien karena sudah tidak menggunakan kertas, tidak menggunakan tinta, sehingga biayanya menjadi lebih murah. Sixdroid pertama kali dijadikan tools verifikasi data pada tahun 2017 di 7 kabupaten atau kota di 3 provinsi. Akan tetapi baru di-launching oleh Menteri Sosial Republik Indonesia pada bulan Februari 2020. Sampailah kita pada acara launching aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial berbasis Android, Sixdroid. 3, 2, 1. Datin Kemensos meluncing satu aplikasi yang menurut saya itu sangat mudah. Kalau sampai dengan aplikasi ini kita masih punya data yang tidak akurat, tidak representatif, saya bingung mau apa lagi. Salah satu upaya Kemensos untuk membuat kemudahan-kemudahan yang sudah berbasis Android agar petugas kita di lapangan bisa melakukan update data. Perubahan perilaku aparatur Dinas Sosial Kabupaten atau Kota diantaranya adalah dengan adanya perubahan pola pikir yang lebih inovatif melalui penggunaan gawai berbasis Android yang digunakan sebagai alat untuk melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Penggunaan Sixdroid mampu menambah minat dan semangat pemerintah kabupaten atau kota dalam pengelolaan data terpadu melalui 6NG dan pada akhirnya akan meningkatkan keaktifan daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Dengan semakin akuratnya DTKS, maka akan mendukung pencapaian target program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.